Jadi sampai dengan bulan Mei 2022 audience share-nya 4 FTA kita di prime time itu adalah 45,5%. Jadi ini sangat signifikan dibanding pemain yang lain. Pemain kedua itu hampir 30%. Dan kalau dilihat di sebelah kanan bar chart, ad spend share kita di Q1 2022 itu mencapai 50,5%. Which is sangat dominan ya, hampir 2 kali lipat dari pemain kedua di industri. Kalau dilihat dari revenue contribution di Q1 2022, prime time kita itu masih sangat strong ya. 58% dari pendapatan kita itu dihasilkan dari program-program yang kita tayangkan di prime time. Prime time ini sangat penting, kenapa? Karena time slot itu cuma 4-5 jam, tapi 4-5 jam ini berkontribusi hampir 60% dari total pendapatan TV perseroan. Yang kedua, by ad type. Jadi kita itu karena memproduksi banyak sekali konten secara in-house, makanya kita memiliki fleksibilitas untuk menempatkan iklan di dalam konten yang kita produksi. Karena by regulation dari KPI, kita itu kalau iklan di antara program hanya boleh 20% dari total broadcasting hours on any given day. Makanya kita sudah tentukan kenapa kita harus ngebuat konten kita sendiri, karena ini akan memberikan kita pendapatan tambahan dari iklan-iklan yang kita tempatkan di dalam konten. Yang terakhir, by program. Regular program itu masih menopang hampir 80% dari total pendapatan TV kita. Ini merupakan porsi yang sangat sehat, karena TV yang bagus itu harus mengandalkan program-program reguler karena selalu tayang setiap hari. Selanjutnya. Kalau tadi itu yang FTA Group kaki pertama dari MNCN, yang ini kaki keduanya MNC Digital. Jadi di bawahnya MNC Digital ini seperti yang tadi saya sudah singgung, ada konten dan IP, ada talent, label dan social media, yang ketiga gaming, dan yang terakhir super app dan portal yang baru kita injek dan sudah diformalize pada bulan Maret tahun ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut satu persatu. Selanjutnya. Di konten ini data tahun lalu ya. Jadi di semua tipe, di semua genre pemrograman, drama, animasi, reality, infotainment, kita nomor 1 di bulan Desember ini berdasarkan output ya. Kalau misalnya in terms of performance, seperti yang tadi Pak Nursing juga sudah sempat singgung pada saat RUPS tahunan, kita leading. 20 out of 20 program itu dari grup kita, dan mayoritas itu semuanya kita produce secara in-house. Dan semua digital rights dari konten-konten ini berada di bawahnya MNC Digital. Selain itu juga semenjak tahun 2021 kita ada meluncurkan platform kita namanya Vision Plus. Jadi kita juga sudah tentukan kalau untuk nge-gain traffic dan engagement dalam Vision Plus, kita harus ngebuat yang namanya original production. Dan dalam original production ini kita nge-produksi 10-20 episode setiap bulannya, dan ini konsisten akan kita buat terus untuk menarik audiens masuk ke dalam Vision Plus. Terus kita juga memiliki plan untuk nge-produce 10-12 film bioskop tahun ini. Jadi karena aktivitas di bioskop sudah mulai pulih, penonton sudah mulai berdatangan, jadi sudah tepat waktunya untuk kita mulai ngebuat produksi film-film lagi. Karena dalam 2-3 tahun terakhir ini kita nge-produce hampir tidak ada film bioskop, karena di bioskop itu penonton kan belum ada yang berani ke sana karena masih dalam kondisi pandemi. Selanjutnya. Konten-konten yang kita buat itu kita distribusikan ke banyak platform. Jadi ada conventional platform seperti TV dan pay TV. Kita juga distribusikan ke app, web atau OTT based platforms. Media sosial juga kita gunakan, kita lakukan monetisasi di YouTube, Facebook, dan TikTok untuk mendapatkan free cash flow, karena konten-konten yang kita pakai di media sosial ini adalah konten-konten yang sudah kita gunakan awalnya. Yang terakhir, kita ada investasi strategis di Migo. Jadi Migo ini unik. Migo ini memang ditargetkan untuk orang-orang, karena orang-orang di Indonesia itu sekarang kemampuan untuk membeli data package itu belum begitu besar. Karena average ARPU di telco itu baru $2-3, dan dengan $2-3 itu dalam sebulan mereka nggak mungkin bisa nonton banyak film. Jadi Migo ini kita investasi di Migo. Tujuannya adalah mereka ngepenetrasi ke warung-warung yang mereka sebut namanya warung Migo. Mereka taruh device di sana, namanya device Migo. Jadi mereka injek konten-konten ke dalam device Migo ini, dan orang datang ke warung Migo bayar 1.000 sampai 3.000 rupiah per harinya. Kalau misalnya 1.000 rupiah itu mereka ambil plan yang
30 hari jadi 30.000, kalau harian 3.000. Mereka datang ke warung Migo, mereka bisa download film sebanyak-banyaknya dari device-nya Migo ini tanpa perlu mengakses ke internet. Begitu mereka sudah download filmnya dari device-nya Migo di HP-nya mereka bisa keluar ke warung Migo dan bisa nonton filmnya tanpa harus mengakses ke internet. Selanjutnya. Jadi selain dari lisensi konten ke pihak luar, kita juga melakukan segenap inisiasi dengan melakukan lisensi IP. Jadi kita punya IP banyak dan sangat strong ya di kalangan masyarakat. Seperti ada Ikatan Cita, Putri untuk Pangeran, Kiko, Bima, dan juga eSports Star Indonesia. Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita caranya melisensi IP ini? Jadi kita banyak deal sama FMCG company seperti yang dilihat di layar, ada Mayora, Lemonilo, Bihunku. Jadi caranya kita jualan adalah kita ngebuat souvenir. Contoh nih ya, seperti kalung Ikatan Cinta. Kita deal dengan salah satu FMCG companies. Jadi setiap pembelian produk mereka, si pembeli ini akan mendapatkan souvenir Ikatan Cinta sebagai hadiah karena telah membeli produknya mereka. Dan ini perusahaan FMCG ini bayar ke kita untuk IP tersebut. Selain lisensi IP juga kita ngelihat sekarang bagaimana non-fungible token atau NFT itu sangat marak globally. Jadi kita sadar kalau kita punya content library itu besar sekali, 300.000. Dan dari content library ini terhasil banyak sekali selebriti, artis, habis itu ada karakter juga, judul, format. Dan ini kita bisa monetisasikan sebagai objek di NFT. Dan ini kedepannya akan kita lakukan monetisasi ini. Tahun ini sih belum ada, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan akan kita lakukan NFT monetization ini selanjutnya. Ini platform kita yang pertama, RCTI Plus. Jadi basisnya itu iVote. Jadi 100% pendapatannya RCTI Plus itu berasal dari iklan. Kenapa disebutnya super app? Karena di dalam RCTI Plus ini ada 5 pilar. Yang pertama itu Video Plus. Video Plus ini sebenarnya adalah ekstensi dari keempat televisi kita. Jadi di dalamnya itu ada linear TV, ada keempat TV kita, dan semuanya available on catch up to 7 days back. Tidak hanya linear, ada VOD kontennya juga. Dan juga ada konten-konten tambahan lainnya. Seperti dalam proses produksi itu kan biasanya ada cuplikan-cuplikan bloopers atau behind the scene. Nah itu kita masukkan ke dalam RCTI Plus sebagai konten tambahan untuk audiensnya RCTI Plus. Tidak hanya itu, ada juga fitur-fitur lain. Jadi karena kita di TV kita itu banyak sekali menayangkan talent search program seperti Idol, The Voice, MasterChef. Jadi orang-orang itu kalau misalnya mau voting, partisipan favorit mereka bisa melalui RCTI Plus untuk melakukan voting di talent search programnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua ada News Plus, kita punya 7 general and news portal dan berita-berita terbaiknya itu kita masukin ke dalam RCTI Plus juga. Jadi top headline berita pada suatu hari itu selalu kita taruh di dalam News Plus, dalamnya RCTI Plus. Tidak hanya dari 7 portal grup, tapi News Plus ini juga bisa mendapatkan berita dari publisher lain juga. Karena perharinya ini 3.000 artikel yang kita upload ke dalam RCTI Plus. Yang ketiga itu ada Audio Plus. Ini sebelumnya Radio Plus namanya. Tapi kita ganti menjadi Audio Plus karena ternyata yang terkenal itu yang populer ya di Audio Plus itu konten podcast, audiobook sama audio seriesnya kita. Kenapa bisa populer? Karena kita nyiptain IP itu banyak sekali dan itu sudah banyak dikenal sama masyarakat. Begitu kita ngebuat audio konten yang terkait dengan IP yang sudah terkenal ini, itu ternyata sangat populer di antara audiensnya RCTI Plus. Tidak hanya itu, kita juga punya radio. Jadi kita masukin semua radio internasional dan nasional ke dalam Audio Plus ini. Sekarang kita punya lebih dari 2.000 saluran radio yang bisa di-stream oleh penggunanya RCTI Plus. Yang keempat ada kompetisi UGC atau yang mereknya itu Hot Plus. Hot Plus ini sebenarnya sama seperti TikTok. Jadi orang tuh nge-upload short clip video-video ke dalam Hot Plus. Jadi setiap kala tuh setiap misalnya Q1 gitu. Bedanya sama TikTok, kalau TikTok kan cuman nge-upload video aja. Nah kalau di Hot Plus itu kita kompetisiin. Jadi setiap misalnya kuartal 1 ada kompetisi menyanyi, ada kompetisi memasak, ada kompetisi bersepeda, kita kompetisiin.
Di Hot Plus ini ada satu terobosan baru yang akan kita lakukan. Jadi tahun ini kita akan ngebuat talent search program yang nanti akan tayang perdana di RCTI Plus. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu genre talent search itu adalah salah satu genre yang paling masyarakat suka. Makanya kita mau kita coba masukin ke dalam Hot Plus ini. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada shift dari masyarakat yang biasa nonton di TV ke digital, yang suka nonton talent search, larinya bakal ke RCTI Plus. Dari keempat pilar ini, monthly active usernya itu per Juni 2022 itu sudah 65,1. Kenapa dari 4 pilar? Karena pilar yang kelima ini adalah konten kategori baru yang kita baru masukin ke dalam RCTI Plus. Jadi kita ada investasi di Treble, itu Q2 tahun 2022. Jadi Treble ini adalah music streaming service sama seperti Spotify, tapi bedanya kalau Treble ini gratis. Jadi orang-orang tuh nggak harus bayar bulanan. Dapat duitnya dari mana? Dari iklan. Jadi misalnya saya sebagai penggunanya Treble, saya masuk ke apps-nya Treble, kita bisa milih banyak sekali musik yang tersedia di Treble. Kita harus ngedownload musiknya pakai internet atau pakai wifi. Misalnya saya lagi mau ke kantor, saya di kantor, saya connect wifi, saya download musiknya. Nah begitu kita ngedownload musik itu ada jeda 5-10 detik. Di jeda 5-10 detik ini akan ada iklan yang muncul. Nah dari situlah Treble mendapatkan duitnya. Kita sangat yakin Treble ini kedepannya akan sangat-sangat populer ya di kalangan masyarakat. Karena pertama data consumption di kalangan masyarakat Indonesia belum begitu besar. Jadi kita yakin free based platform itu pasti lebih populer dibandingin yang subscription based. Nomor 2, musik konten itu adalah musik yang adalah tipe konten yang paling dicari oleh masyarakat. Kalau kita ngebuka YouTube aja tuh pasti kebanyakan yang kita tonton itu music lyrics atau music video, dan kita yakin ini akan menjadi katalis untuk RCTI Plus ke depannya. Selanjutnya. Kalau dilihat dari bar chart yang ada di depan ini adalah riset dari Media Partners Asia. Jadi ini bukan data kita. Jadi prospeknya untuk RCTI Plus itu sangat bagus ke depannya. Kalau kita lihat di tahun 2022 itu Media Partner Asia memproyeksikan kalau total Indonesia AVOD revenue, market share-nya itu total ya secara industri $632 juta, berarti sekitar 10 triliun. Dan RCTI Plus itu diproyeksikan tahun ini bisa mencapai 13%, berarti sekitar 1,3 triliun. Mudah-mudahan bisa lebih tahun ini. Kalau dilihat di yang paling kanan, di tahun 2024, market share kita itu akan 18%. Yang di bawahnya itu biru tua, 20% itu adalah gabungan dari Facebook dan TikTok. Jadi di tahun 2024, which is 1,5 tahun lagi, RCTI Plus itu pendapatannya bisa menyamai platform Facebook dan TikTok, which is platform yang sudah established lama ya. Selanjutnya. Kalau tadi super app yang basisnya AVOD dari iklan, kalau ini SVOD, namanya Vision Plus. Jadi ini sama seperti yang ada di pasar seperti Netflix, View, iQIYI, WeTV. Jadi basisnya pelanggan. Per Q1 2022 pelanggannya Vision Plus ini sudah mencapai 2,2 juta orang. Dan monthly active usernya itu ada hampir 50 juta. Kenapa ada monthly active user? Karena Vision Plus ini hybrid, jadi nggak harus bayar untuk bisa mengakses konten di Vision Plus. Jadi free user kayak kita gini, kalau misalnya mau coba Vision Plus, kita bisa masuk secara gratis, tapi konten-konten yang ditawarkan itu terbatas. Jadi misalnya kita ada original konten yang full satu seasonnya itu 12 episode, kalau yang free user cuma bisa mengakses ke 1 atau 2 episode dulu. Ini kita lakukan untuk mancing orang sebagai teaser supaya mereka mau berlanggan di Vision Plus. Terus di Vision Plus kita punya registered user sebesar 8,6 juta. Ini bagus kalau misalnya kita mau ada marketing push. Jadi kita punya emailnya mereka, kita punya mobile numbernya mereka. Jadi suatu saat kita ada promo, kita bisa kirim promonya ke mereka melalui SMS atau email. Selanjutnya. Konten-konten di Vision Plus itu ada apa aja? Jadi kita punya banyak sekali pilihan konten. Yang pertama itu kita ada linear channel, dan ini available juga on Catch Up dan Time Shift up to 7 days back. Ada 110 lebih linear channel, lokal dan asing. Selain itu kita juga ada VOD konten, mayoritas adalah lokal konten karena kita punya library yang besar sekali, 300.000. Dan yang terbaik 18.000 lebihnya kita taruh di dalam Vision Plus. Maaf. Dan yang ketiga,
kita buat original production dari awal tahun 2021 untuk nge-gain traffic dan engagement orang-orang, karena orang-orang itu suka sesuatu yang baru. Karena basis audience dari OTT platform tuh biasanya mereka suka season yang nggak panjang-panjang. Jadi kayak drama series Korea itu kan satu season cuman ada 12 sampai 14 episode. Nah, original production ini memang dibuat seperti itu. Jadi nggak panjang-panjang kayak sinetron di TV yang bisa ratusan episode, tapi satu season itu hanya 14 sampai 15 episode. Selanjutnya. Di akhir tahun 2021 kita ada announce juga, kita tarik linear streaming rights untuk keempat TV kita yang tahun lalu itu audience share 52% lebih dari third party platform. Jadi orang-orang yang mau nonton RCTI, MNC TV, GTV, dan iNews hanya bisa ditonton di RCTI Plus dan Vision Plus. Ini untuk menjaga exclusivity dari keempat FTA kita. Selanjutnya. Kenapa disebut super app? Karena kita tidak hanya menawarkan video konten, tapi kita juga menyediakan casual game. Tapi ini gamenya bukan game-game yang rumit ya. Ini game-game yang sangat-sangat simple. Seperti game-game yang ada di pesawat kalau kita lagi traveling, ada casual games in flight entertainment. Jadi game-game sangat simple, puzzle game, adventure, action, shooting. Dan kedepannya ini juga bisa aja memberikan kita aliran pendapatan dari in-app purchase. Jadi misalnya kalau orang main puzzle, mereka punya opsi untuk membeli live untuk terus bermain kalau misalnya mereka sudah kalah terus gitu misalnya. Selanjutnya. Tidak hanya game, kita juga menyediakan UGC feature di dalam sini namanya Klaklik. Klaklik ini sebenarnya udah ada. Jadi ini standalone platform. Sebenarnya ini itu sama seperti Wattpad. Jadi orang-orang itu penulis baik bisa nge-upload karya mereka di sini dalam bentuk buku atau novel. Dan sekarang banyak banget film-film bioskop itu yang diangkat dari cerita-cerita yang ada di Wattpad. Jadi kedepannya ini akan bagus sekali untuk kita karena nanti kalau ada penulis yang baik kita bisa pakai ceritanya untuk kita bikin filmnya di bioskop. Terus selain itu juga fitur penting di dalam Klaklik ini karena kita sekarang masih dalam periode pandemi. Di sini kita sediakan fitur untuk orang melakukan audisi secara online. Jadi untuk konten-konten kita bisa mengundang orang untuk melakukan audisi di dalam platform Klaklik ini. Selanjutnya. Bagaimana cara kita mendapatkan pelanggan di Vision Plus? Yang pertama, of course kita harus bermitra dengan operator telco karena kan untuk mengakses ke Vision Plus butuh internet. Yang kedua, di kiri atas itu kita punya pay TV subscriber di bawahnya MNC Vision Networks atau ticker code-nya IPTV sebesar 11 juta lebih per Q1 2022 dan suatu saat kita bisa melakukan upsell kepada 11 juta pelanggan ini sebagai opsi bundling untuk menjadi pelanggannya Vision Plus. Yang ketiga, di box yang kiri bawah itu kita ada kerjasama dengan IndiHome. Jadi IndiHome itu mereka punya subscribers internet besar sekali, ada 9 juta subscribers. Hanya 30%-nya nge-subscribe ke pay TV-nya mereka yang namanya UCTV. Jadi 30% itu kan berarti 2,7 juta pelanggan. Berarti ada yang idle 6,3 juta pelanggan. Nah, Vision Plus ini akan kita tawarkan ke pelanggan-pelanggan yang idle ini. Karena Vision Plus nanti sudah di pre-install di box-boxnya IndiHome. Itu yang ketiga. Yang keempat dari Migo. Yang tadi saya sudah jelaskan, jadi ini adalah offline dan online hub. Tahun ini kita targetkan kita akan ada di 10.000 warung di seluruh Indonesia dan kita targetkan satu warung itu per bulannya memiliki pengguna aktif bulanan kira-kira 1.000 orang. Jadi kalau kita kalikan berarti dari Migo aja tahun ini kita bisa mendapatkan 10 juta lebih pelanggan. Selanjutnya. Di portal online kita ada 7. Tahun lalu kita ada menambahkan 4, yang pertama itu kita ada JV sama Bursa, jadi kita ada ngebuat yang namanya idxchannel.com, ini basisnya di finance, capital market, ekonomi, dan bisnis. Habis itu yang kedua ada celebrities.id, ini infotainment portal ya. Yang ketiga itu sportstar.id, karena ini tahun lalu kita ada nyiarin Euro 2020 yang disiarkan di 2021, bertepatan dengan acara tersebut kita ngebuat portal yang berbasis olahraga dan ini mengcover seluruh berita olahraga di globally, secara global. Yang terakhir Badiku ini adalah AI based platform.
Jadi beda dengan portal-portal yang lain, jadi ini ada machine learning-nya. Jadi setiap orang akan memiliki experience yang berbeda. Misalnya saya suka olahraga dan politik, kalau saya scroll through badiku nanti yang keluar akan kebanyakan olahraga dan politik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang sukanya misalnya kosmetik atau gosip gitu ya, nanti yang muncul kalau kita scroll through itu mayoritas adalah gosip dan yang tadi kosmetik. Dari ketujuh platform ini, kita sudah mengumpulkan 87 juta pengguna aktif bulanan per Juni 2022. Selanjutnya. Jadi kita juga sudah nge-manage banyak artis ini sebenarnya sudah kita lakukan dari udah lama sih ini. Di bawah Star Media Nusantara, kita punya 400 lebih artis dari segala macam genre talent ya. Jadi ada penyanyi, ada magician, ada celebrity chef, banyak lainnya. Dan kita mendapatkan fresh pool of talent setiap tahunnya dari mana? Dari talent search program yang ada di FTA TV. Karena kita banyak nyarin talent search program, biasanya finalis dari talent search program ini harus naikkan kontrak dulu sama kita 10 tahun effectively. Jadi 5+5. Kalau misalnya mereka perform, kita extend untuk 5 tahun berikutnya, jadi total ada 10 tahun. Dan kita manage semua aktivitas mereka di on air, grup dan non grup, off air, grup dan non grup, dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah social medianya mereka. Nggak hanya konvensional talent, kita juga ada manage 190 lebih MCN channel. MCN channel itu adalah license yang diberikan oleh YouTube kepada kita. 2 tahun yang lalu kita diberikan license ini. Gunanya apa? Jadi orang-orang yang mau bikin konten di YouTube, mereka misalnya nge-upload video, mereka itu nggak bisa langsung memonetisasi kontennya mereka. Jadi mereka itu membutuhkan yang namanya konten ID untuk mereka bisa mendapatkan pendapatan dari views yang mereka generate di videonya mereka. Nah, MCN ini hadir untuk kita ngajak orang-orang ini untuk bergabung dengan MCN kita. Tanpa mereka harus mendaftarkan konten ID mereka di YouTube, mereka langsung bisa memonetisasikan konten-konten mereka melalui MCN kita. Selanjutnya. Di sosial media kita yang paling besar. Jadi sampai dengan Juni 2022 kita itu punya 173 juta subscriber dan viewsnya secara agregat ya dari tahun 2019 itu sudah mencapai 56,4 miliar views. Di Facebook yang kita mulai Juli 2020 itu followers kita sudah hampir 63 juta. Dan sudah nge-generate 5,3 miliar views. Di TikTok yang kita mulai September 2020, followers saya itu sudah mencapai 244 juta. Dan setiap bulannya kita menghasilkan 1,5 sampai 2 miliar views. Social media ini sangat penting untuk kita karena yang pertama kita bisa nge-generate free cash flow karena konten-konten yang kita upload biasanya itu nggak full length konten, jadi cuma 5-10 menit. Kita upload ke YouTube, kita mendapatkan duit dari AdSense, dari views yang di-generate di video-video di YouTube ini. Terus yang kedua, sekaligus kita mempromosikan konten kita. Jadi selalu kita di konten-konten yang kita upload di social media ini pasti ada logo RCTI Plus dan Vision Plus. Jadi kalau mereka misalnya mau nonton full length episode-nya bisa langsung mereka tonton di Vision Plus atau RCTI Plus. Selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh, jadi yang pertama itu seperti yang tadi saya sebut, kita upload short clip konten dari library kita, jadi cuma 4, 5, sampai 10 menit biasanya. Yang kedua, ini kita ada juga ngebuat original production, tapi basisnya sponsorship. Jadi pengiklan datang ke kita, minta dibuatin konten, karena kita kan kualitas produksi sangat-sangat baik. Mereka minta kita untuk ngebuatin misalnya original production dalam bentuk web series, biasanya 10-12 episode kayak yang ada di layar ini. Yang nomor 2 itu contoh adalah Toto. Toto itu ngubungin kita produksin buat mereka. Mereka itu mau mengedukasikan orang untuk bagaimana caranya kalau misalnya ke toilet tidak jongkok tapi duduk. Nah ini mereka buat original productionnya dan mereka minta kita untuk memproduksi. Yang nomor 2 ini kita mendapatkan 2 source of revenue. Yang pertama kita dapat production revenue dari si pengiklan. Yang kedua kita dapat AdSense dari YouTube karena views yang di-generate itu duitnya untuk kita. Yang ketiga ini MCN yang tadi, third party content creator yang ada di bawahnya MCN. Kita mendapat bagian dari mereka. Besaran porsinya tergantung keterlibatan kita. Makin besar keterlibatan kita, makin besar porsi kita. Selanjutnya.
Di gaming dan esports kita ada 4 aktivitas. Yang pertama itu event management dalam bentuk talent search program yang namanya eSports Star Indonesia. Dan yang kedua itu professional competition. Jadi sejauh ini sudah ada 7 acara yang kita buat dari tahun 2019 dan kita bekerja sama dengan Garena dan Montun untuk ngebuat program-program ini di TV kita. Dan kita siarkan selalu di GTV karena kita mau memposisikan GTV sebagai TV kalau misalnya orang yang suka e-sports larinya ke GTV. Dan GTV ini kita pakai untuk audience di Indonesia. Kalau orang luar mau nonton gimana caranya melalui RCTI Plus karena kita siarkan juga di RCTI Plus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari talent search program ini seperti tadi sama Idol, The Voice, MasterChef. Jadi finalisnya kita tekan kontrak, mereka harus kerja sama kita. Jadinya kita bisa nge-manage e-sports team. Itu yang kedua. Yang ketiga, games aggregator. Ini games aggregator adalah casual games yang kita manage, yang kita taruh di Vision Plus. Jadi kita banyak bekerja sama dengan game developer lokal maupun internasional. Game-gamenya kita pakai untuk ditaruh di dalam Vision Plus. Yang paling penting yang terakhir adalah game publishing. Game publishing ini adalah kita ada berinvestasi di suatu perusahaan di Korea namanya Lightning VR. Jadi kita kerjasama untuk ngerilis 2 game tahun ini. Yang pertama itu Rapid Fire dan yang kedua itu Fight of Legends. Tapi sepertinya yang akan kita rilis duluan itu Fight of Legends. Mungkin ini akan kita rilis dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Selanjutnya. Yang terakhir ini slide terakhir ya, Movieland. Movieland itu jadi kita kan basis produksi kita besar sekali. Kita sekarang sudah ada 2 compound untuk produksi kita. Yang pertama di Kebon Jeruk, itu ada lebih dari 30 studio. Habis itu di Kebon Sirih kita ada hampir 20 studio, jadi total ada 50. Indoor based studio kita tuh udah bagus sekali karena content production kita sangat-sangat banyak ya. Movieland ini kita buat untuk basis outdoor. Jadi sekarang itu kita kalau ngeproduksiin konten kita yang seperti drama, reality, abis itu film, itu biasanya kan kita pecah-pecah tuh. Ada yang di Tangerang, ada yang di Serpong, ada yang di Bekasi. Kita buat Movieland supaya kita bisa mengintegrasikan semua produksi konten yang basisnya outdoor ini ke dalam Movieland. Nanti di Movieland ini akan banyak sekali fasad-fasad yang kita bangun. Jadi satu bangunan itu mukanya ada 4. Jadi banyak macam-macam yang kita buat di sini. Ada rumah mewah, ada pom bensin, ada airport, ada bus station, ada perkampungan. Jadi akan kita buat banyak sekali backlot dan fasad di dalam Movieland ini. Nantinya Movieland ini akan kita pakai untuk basis produksi outdoor kita. Ini lokasinya ada di KEK MNC Lido City, jadi sekitar 40 menit dari sini dan luasnya itu sekitar 21 hektar. Segala proses produksi nanti bisa kita lakukan di sini dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Selanjutnya. Untuk ke financials Q1 ya, saya bisa langsung jelaskan aja Pak Robi ya. Ya, langsung. Jadi pendapatan kita di Q1 2022 naik 22% menjadi 2,6 triliun. Pendapatan ini dari mana aja? Pertama dari iklan. Iklan itu dibagi dari 2. Yang pertama itu adalah non-digital. Non-digital itu merepresentasikan pendapatan TV kita. Naik 6% dari 1,6 triliun menjadi 1,7 triliun. Yang kedua digital ini size-nya terus bertambah setiap kuartal ya. Belum pernah turun size-nya setiap kuartal. Jadi naik 102% year on year dari Q1 2021 321 miliar menjadi 649 miliar. Itu dari iklan. Yang kedua konten dan IP. Konten dan IP ini pendapatannya naik 6% dari 377 miliar menjadi 400 miliar. Tapi konten dan IP ini belum net ya. Kalau net konten revenue itu kita tinggal kurangin 400 miliar sama eliminasi 311 miliar. Berarti sekitar 89 miliar net content revenue kita. Terus ada segmen baru di P&L kita which is subscription. Ini adalah pendapatan yang sepenuhnya dari Vision Plus yang basisnya pelanggan sebesar 124 miliar rupiah. Others adalah bisnis kita yang non-core which is print dan talent management naik 4% menjadi 23 miliar. Direct cost kita naik 32% dari 740 miliar menjadi 975 miliar. Naik banyak karena 1, volume produksi kita bertambah. 2,
sudah ada Vision Plus dalam sini, jadi original production cost-nya itu sudah masuk ke dalam MNCN. EBITDA naik 19% dari 953 miliar menjadi 1,1 triliun. Dan net income naik 65% year on year dari 421 miliar menjadi 697 miliar. Dengan net income margin yang improve significantly dari 20% menjadi 27%. Saya kira sudah cukup pemaparan dari kami untuk public expose MNCN.